Anak-anak, marilah kita lanjut. Prinsip kedaulatan negara kita tadi sudah Ibu sampaikan 6 jumlahnya ya. Berikutnya sekarang dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat itu memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Di minggu yang lalu kan sudah Ibu sampaikan ya pada kalian ya, bahwa negara yang menganut kedaulatan rakyat itu pada umumnya itu akan menggunakan gaya pemerintahannya itu adalah demokrasi. Nah, kita pelajari dulu apakah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos. Demos itu artinya rakyat. Dan kratein atau kratos. Kratos itu pemerintahan. Sehingga secara harfiah demokrasi itu artinya adalah pemerintahan rakyat. Atau negara yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, yang diperintah oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln itu presiden dari Amerika, itu mengatakan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat artinya mereka yang akan memegang pemerintahan itu orang yang berasal dari rakyat, bukan tahta. Kalau kerajaan kan tahta turun temurun gitu ya, bukan titisan dewa, bukan titisan raja, tapi siapapun bisa karena berasal dari rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, mereka akan menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan itu karena dipilih oleh rakyat. Nah, setelah memegang pemerintahan, mereka punya kewajiban, yaitu untuk melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Inilah yang dinamakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini menurut Abraham Lincoln ya. Pengertian tentang demokrasi saya rasa cukup. Sekarang demokrasi di suatu negara manapun itu mengalami pasang surut. Menurut Budiarjo pada bukunya Budiarjo tahun 2003 mengemukakan bahwa ada sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah rule of law. Apa saja? Meliputi apa saja? Anak-anak bisa melihatnya, yaitu ada di halaman 61. Yang pertama, syarat dasar negara menurut Budiarjo tadi ya, syarat dasar untuk terselenggaranya negara demokrasi, yang pertama yaitu adanya perlindungan terhadap konstitusional. Perlindungan terhadap konstitusional itu berarti konstitusi kita, undang-undang dasar itu harus terlindungi. Yang kedua, harus ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Badan-badan kehakiman ya, peradilan-peradilan di Indonesia itu kan tempat dari badan-badan kehakiman ini. Bebas, tidak memihak, tidak boleh memihak salah satu diantaranya. Ini teorinya semacam ini anak-anak, sedangkan prakteknya nanti ya, itu prakteknya Ibu tidak akan menjelaskan prakteknya, karena memang di negara kita ini terkenal orang mengatakan bahwa hukum di negara kita ini tumpul ke bawah ya, tajamnya ke saya ulangi, hukum di negara kita ini tumpul kalau ke atas, tajamnya ke bawah. Jadi maksudnya di sini mereka yang punya, mungkin yang punya uang, mungkin mereka yang punya jabatan itu kalau melakukan suatu kesalahan itu hukumannya tidak berat, sedangkan tajam ke bawah. Ya, misalnya saja dulu itu ada ya seorang ibu yang mengambil tiga buah kopi atau coklat ya, itu dihukum sampai sekian bulan. Ada lagi yaitu nyolong sandal jepit gitu ya, itu hukumannya juga tajam gitu. Itu istilah semacam itu prakteknya seperti itu ya, tetapi seharusnya tidak seperti itu. Badan kehakiman di negara kita harus bebas dan tidak memihak. Sekarang yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Nah, ini nanti akan kita bahas anak-anak. Pemilihan umum harus ada di Indonesia, selalu melaksanakan pemilihan umum ya anak-anak. Masih ingat pemilihan umum yang pertama yaitu tahun 1955 dan seterusnya.
Berikutnya sekarang yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Ya, jadi di negara demokrasi itu harus ada kebebasan menyatakan pendapat. Maka kalau di negara kita ini sekarang kan ada demonstran ya. Demonstrasi itu dalam rangka menyampaikan pendapat anak-anak. Tetapi di dalam demonstrasi itu boleh, asalkan jangan anarkis, asalkan jangan maksakan diri. Demonstrasi itu sebetulnya kan intinya kan menyampaikan pendapat saja. Kalian berada di lapangan, jangan di jalan. Kalau di jalan nanti mengganggu tertiban umum, itu tidak boleh. Di lapangan atau di halaman suatu gedung, setelah dapat izin, menyampaikan pendapat saja dengan orasi, dengan menggunakan pengeras suara gitu ya, boleh. Tetapi kalau sampai nanti misalnya ngobong ban, terus di jalan, nutup jalan, itu enggak boleh itu. Apalagi sampai membakar-bakar gitu ya. Itu namanya nanti sudah anarkis, ini enggak boleh. Saya rasa cukup dulu videonya, nanti kita lanjut.